Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali, dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman, sahabat Purwakarta dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya kembali ingin mengajak teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu, bagaimana kita mengolah kulit pisang, teman-teman. Ini adalah kulit pisang yang tadinya adalah sampah, yang tadinya adalah barang yang tidak berguna, menjadi bermanfaat untuk kita semua, teman-teman, terutama untuk kesuburan tanaman, teman-teman. Jadi kita akan membuat POC, pupuk organik cair, dari kulit pisang ini. Jadi kalau kita punya limbah pisang, setelah diambil isinya, jangan dibuang kulitnya, teman-teman. Manfaatkan dia sebagai pupuk organik. Apalagi teman-teman pencinta tanaman, ibu-ibu, remaja-remaja putri, dan sekarang petani-petani milenial bertebaran di mana-mana. Mari kita manfaatkan limbah-limbah dapur, limbah-limbah buah-buahan sebagai pupuk untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk sintetis, pupuk buatan. Maka kita meramu bagian-bagian tanaman atau limbah-limbah tanaman, limbah-limbah dapur sebagai pupuk organik. Oke, bahan-bahannya berupa ini saja: kulit pisang. Jadi ini kulit pisang yang sudah 2 hari setelah dikupas, dia sudah mulai coklat, teman-teman. Kita potong-potong seperti ini. Jadi kita potong-potong. Kemudian bahan yang kita siapkan adalah M4. Ini bakteri pengurai, bioaktivatornya. Kemudian ada molasses. Ini molasses bisa kita ganti dengan gula merah atau gula pasir kalau tidak ada molasses. Molasses ini adalah makanan dari bioaktivator. Mikroba-mikroba yang ada dalam M4 ini, yang sementara dorman atau tidur, kita bangunkan dengan memberikan larutan gula atau molasses, teman-teman. Kemudian kalau tidak ada M4, kita bisa gunakan mikroorganisme lokal. Jadi ini adalah pupuk organik cair yang sudah diolah, yang sudah jadi. Kita bisa gunakan kembali sebagai bioaktivator dalam proses pembuatan pupuk organik dari segala macam bahan, teman-teman. Oke, mari silakan mengikuti bagaimana proses selanjutnya, teman-teman. Ya. Jadi kita sudah siapkan bahannya, kemudian bioaktivatornya kita siapkan, kemudian kita siapkan wadah fermentasinya. Jadi kita menggunakan kaleng atau bekas cat yang berukuran 5 liter, teman-teman. Ya, jadi langkah pertama kita potong-potong. Kita potong kulit pisangnya seperti ini. Jadi kita haluskan supaya dalam proses fermentasinya nanti dia lebih cepat terurai dengan potongan-potongan kecil, teman-teman. Jadi kita potong seperti ini. Ya, ini kira-kira ada 2 sisir kulit pisangnya. Kulit pisangnya kurang lebih 2 sisir. Ya, sekitar 1 kilo, teman-teman. Nah, kita potong seperti ini. Kulit pisang ini sangat bagus, teman-teman, karena dia memiliki kandungan unsur makro maupun mikro di dalamnya, sehingga membuat tanaman menjadi subur. Kemudian pertumbuhan batang akan lebih bagus, buah dan bunga akan lebih bagus, teman-teman. Jadi setelah kita potong seperti ini, nah kita masukkan ke dalam kaleng wadah. Jadi ini adalah wadah fermentasi. Ya, seperti ini. Kita masukkan. Di samping sebagai bahan POC, kulit pisang juga ini bisa dijemur, bisa dibikin pupuk padat dengan cara menjemur sampai dia kering, kemudian dijadikan mulsa pada tanaman. Jadi di samping sebagai bahan POC, dia juga bisa menjadi pupuk organik padat, dan aplikasinya bisa sebagai mulsa. Kemudian dia akan terurai dan menjadi medianya akan lebih bagus, teman-teman. Terutama tanaman-tanaman dalam pot
tanaman dalam planter bag. Ya. Jadi setelah kita masukkan ke dalam wadah seperti ini, kurang lebih setengah dari kaleng ini, kita tuangkan mol dulu. Kita kasih mol satu botol karena kebetulan kita punya produksi mol melalui ember tumpuk sudah ada banyak, maka kita gunakan. Kita gunakan kurang lebih 1,5 liter ini molnya. Ya. Kemudian kita aduk, teman-teman. Kita aduk dulu seperti ini sampai semua bahan-bahan meresap ke dalam seperti ini, teman-teman. Ini dia sudah, jadi dia sudah seperti ini. Iya. Kita akan tambahkan kurang lebih 1 liter lagi air hujan. Ini adalah air hujan, teman-teman. Sampai kurang lebih 3/4 terisi, teman-teman. Jadi seperti ini. Kita aduk. Ya, jadi dia sudah merata. Kita tambahkan M4, teman-teman. Kurang lebih kita gunakan 1 botol saja. Kita gunakan 1 botol M4. Ini adalah mikroba yang paling bagus selama kita berkecimpung di dunia pertanian. Jadi M4 ini ada berapa macam? Ada M4 peternakan, ada perikanan, kemudian ada rumah tangga, dan ini adalah M4 pertanian yang berwarna seperti ini, botolnya seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu kita tambahkan molase. Jadi ini molase adalah makanan dari mikroba yang ada dalam kandungan M4. Kita kasih 2 botol molase. Asli, teman-teman, masih asli. Molasenya masih asli. Dan kita aduk lagi. Jadi kurang lebih 3/4 bagian ini terisi seperti ini, teman-teman. Kurang lebih 3/4 bagian terisi. Ya. Jadi ini kita akan fermentasi selama kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Jadi minimal 1 minggu atau paling lama 2 minggu kita sudah bisa gunakan, teman-teman. Ya. Dan kita tutup karena ini memang tutupnya dia akan merapat. Kita tutup, teman-teman, seperti ini. Jadi dia tidak keluar. Nah, ini kita akan simpan di tempat yang terlindung, tidak kena matahari, tidak kena hujan, dan jangan lupa dibuka minimal 2 hari sekali kita buka untuk membuang hasil fermentasinya berupa gas, karena kapan kita tidak buka gasnya, dia akan terbongkar, dia akan keluar, tersembur dengan sendirinya, teman-teman. Oke, demikian secara simpel, teman-teman, sangat mudah dilakukan, dan bahannya juga boleh dikatakan setiap saat ada di rumah tangga. Namun manfaatnya sangat besar untuk kesuburan tanaman kita. Jadi terus terang di Pulau Raguata, teman-teman, kita tidak pernah menggunakan pupuk sintetis seperti urea, NPK, dan semacamnya. Kita hanya menggunakan pupuk-pupuk organik, racikan sendiri dari berbagai macam bahan dapur, limbah-limbah tanaman, limbah-limbah dapur, kita olah menjadi pupuk organik semacam ini. Jadi di mana-mana banyak cirigen, banyak tong-tong yang berisi dengan pupuk organik cair. Oke, teman-teman sahabat Pulau Raguata dimanapun berada, demikian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Namun sebelum saya akhiri, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe, serta tekan tombol lonceng
untuk tidak ketinggalan dengan konten-konten Purwakarta selanjutnya. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.